Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anakku. Hari ini kita akan membahas tentang soal UD Buana. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat. Oke. Hari ini Ibu akan membahas soal UD Buana. Oke, soal UD Buana ini Ibu buat menjadi kartu persediaan yang menggunakan Vivo dengan metode kas kecilnya menggunakan fluktuasi. Oke, mari kita perhatikan di soal berikut ini. Oke, dalam soal ini ada daftar saldo utang, daftar saldo piutang, dan persediaan barang dagang. Oke, kita langsung saja kita bahas bukti transaksi. Oke, bukti transaksi yang pertama ini adalah bukti pengeluaran kas. Maka kita masuk ke cash payment journal. Oke, cash payment journal dengan tanggalnya kita beri 1, evidence numbernya BKK 12 strip 1. Deskripsinya itu adalah pembayaran gaji karyawan, pembayaran gaji bulan November. Karena ini pembayaran gaji, maka disebut dengan expense, dan karena bulan November, maka disebut dengan expense payable. Oke, expense payable. Nomor akunnya adalah 2.200 dengan total 2.200 dengan total di sini totalnya adalah 3 juta rupiah. Maka cash in banknya tertulis 3 juta rupiah. Oke, baik. Ini nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke bukti dokumen transaksi nomor 2. Oke, ini dokumen transaksi nomor 2 adalah voucher kas kecil. Oke, berarti kita buka voucher kas kecilnya tertanggal 2. Oke, dengan evidence number F12 strip 1. Deskripsinya adalah pembuatan brosur iklan. Dengan akunnya adalah advertising expense. Oke, nomor akun advertising expense itu adalah 6.000. Oke, 6.000. Berapakah totalnya? Di sini tertulis 750.000. Oke, maka di sini juga 750.000. Oke, dokumen transaksi nomor 2 selesai. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 3. Ini adalah bukti penerimaan kas. Maka kita masuk ke cash receipt journal. Oke, tertanggal 3 Desember, evidence numbernya BKM 12 strip 1. Deskripsinya apa? Deskripsinya adalah karena diterima dari JB Elek, maka kita masukkan dengan nama JB Elek. Oke, yang diterimanya berapa? 33.418.000. Oke, ini pelunasan faktur tertanggal 25 November. Maka kita flashback ke atas untuk melihat berapakah sebenarnya utang JB Elek. Oke, utang JB Elek 25 November itu adalah 3.400. Maka tulislah di account receivable-nya 3.400. Lalu kok nggak balance, Bu? Nah, berarti jika tidak balance, ini ada yang namanya sales diskon. Maka tulislah di sini dengan nama akun sales diskon dengan nomor akunnya 4.300. Oke, setelah itu maka kita masukkan berapakah nominal sales diskon. Maka 3.400 dikurangi 33.418 sama dengan 682. Mudah bukan? Oke, masih semangat? Kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya dengan dokumen transaksi nomor 4. Oke, nomor 4 itu dokumen transaksi petty cash. Maka kita masuk ke petty cash, tanggalnya tanggal 4,
Evidence numbernya F12-2. Nama keterangannya adalah pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Oke. Karena ini adalah beban dan bulan November, maka tertulisnya expense payable. Nama akunnya adalah expense payable dengan nomor akun 2.200. Berapa totalnya? Di sini tertulis 900.000. Maka petiknya 900.000. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke UD Buana. Ini dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada tertuliskan kopi, tapi di sini kopnya UD Buana. Berarti ini yang disebut dengan faktur penjualan. Masih ingat kan? Jika faktur penjualan, kita menjurnalnya 2 kali, yaitu General Journal dan Sales Journal. Oke, yang pertama kita masukkan ke Sales Journal dulu. Tertanggal 6 Desember, invoice-nya F12 strip 1. Deskripsinya apa? Di sini adalah kepada Digital Elect. Maka tulislah Digital Elect. Oke. Account receivable-nya sejumlah berapa ini? 286 juta. Oke, 286 juta. Dengan sales-nya berapa? Sales-nya adalah total harga 260 juta rupiah. Oke, PPN outcome-nya itu lihat dari sini. PPN outcome ini total PPN 26 juta. Oke, PPN outcome 26 juta. Oke, breakout-nya nggak ada. Oke, selesai sales journal, maka kita masukkan ke General Journal. Tahap yang kedua adalah General Journal dengan tanggal 6 Desember. Invoice numbernya F12 strip 1. Deskripsinya apa di sini? Deskripsinya adalah jurnalnya cost of goods sold dan kreditnya merchandise inventory. Oke, cost of goods sold berapakah nomor akunnya? 5.100. Merchandise inventory itu adalah 1.500. Maka berapakah jumlah debit dan kreditnya? Jumlah debitnya itu adalah dilihat dari inventory card. Maka kita lihat total inventory card yang tertanggal 6 nih, yang warna putih. Maka 144 ditambah, kita totalkan di barang yang kedua yang tanggal 6-nya saja ya. Digital Elect yaitu 87.500 nih, yang ada titik-titik kotak titik-titiknya. Oke, maka dijumlahkan jadi 231.500. Kreditnya juga 231.500. Oke, sampai sini paham kalian? Semoga tetap paham ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu tentang, nah ini, bukti pengeluaran kas. Berarti masuk ke cash payment journal. Oke, kita masukkan ke cash payment journal. Oke, tanggal 6 dengan BKK 12 strip 2. Oke. Deskripsinya apa? Di sini adalah pelunasan faktur atas nama supplier siapa? PT Margonda. Maka tuliskan PT Margonda. Oke, berapakah yang kita terima? Maka yang kita terima adalah 28.600. Oke. Berapa akun payable-nya? Kita harus flashback ke belakang, ke atas. Bahwasannya kita harus lihat dulu PT Margonda sebenarnya utangnya berapa. Oke, PT Margonda. Nah, 28 November itu ternyata utang account payable-nya 28.600. Oke, ternyata sama 28.600. Oke, jadi tidak ada perbedaan antara debit dan kredit. Maka selesailah di sini. Oke, lanjut transaksi berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 7. Oke,
Transaksi nomor 7 ini tentang kasus apa ya? UD Buana. Oke, UD Buana. Di transaksi kasus nomor 7 ini adalah nota kredit. Maka ini adalah retur penjualan. Ini ada hubungannya dengan transaksi nomor 5 tadi. Kalau tadi adalah penjualannya digital elek, kalau ini adalah returnya dengan retur digital elek. Maka masuklah ke General Journal. General Journal dengan tanggal di sini. Nah, ini kan ada hubungannya nih. Tanggal 6 adalah belinya, ketika dia jual tanggal 7 ada retur. Maka tertulis tanggal 7 dengan invoice numbernya NK 12 strip 1. Oke. Deskripsinya apa? Deskripsinya adalah sales journal atau sales return. Oke. PPN outcome dan kreditnya adalah account receivable. Oke, sales return itu 4.200. PPN outcome itu adalah 2.500 dan account receivable itu adalah 1.300. Oke, jangan lupa diisi post-refnya ya dengan nomor akun. Oke. Sales returnnya dari mana? Sales return itu dari total harga nih 50 juta. Oke, maka tuliskan 50 juta. Oke. PPN outcome-nya dari mana? Ini dia, total PPN 5 juta. Oke, account receivable-nya itu berarti total PPN ditambah total harga, maka totalnya 55 juta. Oke, selesai? Belum. Satu lagi. Kita harus menjurnal merchandise inventory di debit dan di kreditnya adalah cost of goods sold. Oke, maka di sini merchandise inventory dan cost of goods sold. Merchandise inventory 1.500, cost of goods sold itu 5.100. Oke, selesai. Belum. Oke, debitnya dari mana? Kita buka lagi inventory card-nya yang tertanggal 7. Nih yang warna kuning. Oke, yang warna kuning ini yang harus kita jumlahkan antara papilon dan del. Ini papilon, maka kita jumlahkan yang delnya. Oke, ini del. Oke, maka totalnya 44.500. Kredit tulislah dengan 44.500. Kelebihan nolnya. Oke, selesai di dokumen transaksi nomor 7. Begitulah cara menjurnal retur penjualan. Mudah ya? Mudah dong. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 8. Kembali lagi dengan petty cash atau petty cash kas kecil. Oke. Di sini petty cash dengan transaksi tanggal berapakah ini? Oke, tanggal 9 Desember F12 strip 3. Oke, di sini pembelian perlengkapan toko. Oke, perlengkapan toko. Nama akunnya? Kalau perlengkapan toko sudah pasti store supplies. Oke, akun numbernya berapakah store supplies itu? 1.600. Totalnya berapa? 1 juta rupiah. Oke, petty cash-nya juga sama, 1 juta rupiah. Oke, selesai. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi nomor 9. Ini bukti pengeluaran kas. Oke, berarti kita masuk ke cash payment journal. Oke, tanggal 9 dengan tertulis BKK 12 strip 3. Ini PT Sahabat Jaya. Oke. Berapakah di sini yang diterima? Maka cash in bank-nya yang tulis di sini ini masukin ke cash in bank 23.100. Oke, maka akun payable-nya berapa? Nah, kita harus cross check ke atas lagi. Kita lihat PT Sahabat Jaya.
Oke, kita lihat saldo utang PT Sahabat Jaya itu berapa. Nah, ini dia PT Sahabat Jaya. Oke, dengan utangnya oke, 23.100 ternyata sama. Maka tertulislah di account payable juga sama, 23.100. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, dokumen transaksi selanjutnya itu tentang, nah ini dia. Kalau tadi adalah faktur penjualan, kalau ini, nih, ini kopnya kop orang lain, tapi kepada toko kita. Maka ini yang disebut dengan faktur pembelian. Maka masuklah ke purchase jurnal. Oke, kita buka purchase jurnalnya. Oke, date-nya itu tanggal 10. Oke, invoice number-nya itu F05. Deskripsinya maka PT Margonda. Oke, merchandise inventory-nya debitnya berapa? Ini total harga 305.700.000 rupiah. PPN income-nya ini dia, total PPN 30.570. Oke, maka account payable-nya penjumlahan dari merchandise inventory dan PPN income, atau boleh kalian catat yang tertotal di jumlah ini. 336, oke, 336.270. Oke, itu menjurnal tentang faktur pembelian. Oke, kita lanjutkan ke bukti transaksi nomor 11. Nah, kalau tadi faktur pembelian, kalau ini sama dengan faktur pembelian bentuknya, tapi di sini tertulisnya nota debit. Kalau nota debit berarti disebutnya dengan retur pembelian. Oke. Di sini tertulis tanggal 11 Desember dengan nomor faktur NB1. Nah, di sini jurnalnya adalah account payable di debit. Oh iya, jangan lupa ditulis ya PT Margondanya. Oke, kenapa ditulis? Biar kalian mempermudah untuk posting ke kartu piutang PT Margonda, kartu utang. Account payable, lalu di sini merchandise inventory dan PPN income. Oke, karena tadi lupa, kita tulis dulu di sini account receivable. Kalau tadi digital elect namanya. Oke, lanjut ke sini. Account payable, berapakah nomor akun account payable? 2.100. Merchandise inventory 1.500, PPN income 2.600. Oke, account payable totalnya berapa? Account payable totalnya ini 45. Oke, account payable totalnya 45.870. Merchandise inventory-nya ini total harga 41.700. PPN income ini 4170. Oke, selesai deh dokumen transaksi nomor 11. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 12. Apa ini dokumen transaksi nomor 12? Bukti penerimaan kas. Oke, ini adalah bukti penerimaan kas. Maka kita masuk ke cash receipt journal nih, cash receipt journal. Maka kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 12, evidence numbernya BKM 12 strip 3. Diterimanya dari JB Digital Elect. Maka tulislah dengan Digital Elect. Cash in banknya berapa? Ini yang tertulis di sini 226.380. Oke, 226.380. Oke, 226.380 itu 23. Oke. Pelunasan faktur tertanggal 6 Desember dikurangi dengan sales return. Berarti kita harus lihat 6 Desember, berarti kita harus hitung berapa sisanya. Oke, berarti kita masuk ke sales journal yang tanggal 6. Ini kan Digital Elect, account receivable awalnya itu 28
Dikurangi sales return, maka kita buka general jurnal tanggal yang digital elect. Nah, ini account receivable digital elect. Maka di sini 55. Berarti 286 dikurangi 55 itu 231. Oke. Wah, tidak sama nih. Maka kalau nggak sama, itu otomatis ada yang namanya sales diskon. Nomor akun sales diskon 4.300. Oke, maka 231 selisihnya ke 226 itu adalah 4620. Maka sales diskonnya adalah 4.620. Oke, begitu ya. Untuk mencatat pelunasan faktur, itu kita harus scroll dulu ke atas untuk mencocokkan apakah sama account receivable-nya. Kalau sama berarti cash in bank dan account receivable itu sama, tapi ketika berbeda berarti itu selisihnya adalah yang disebut dengan sales diskon. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ini dokumen transaksi nomor 13. Dokumen transaksi nomor 13 ini adalah penjualan tunai. Masih ingat kan bahwa penjualan tunai itu masuk ke dua. Kalau penjualan tunai berarti masuknya ke cash receipt journal dan general journal. Oke, yang pertama kita masukkan dulu ke cash receipt journal. Oke, maka di sini tertulis tanggal 13 BKM. Bukan BKM tapi KKN 01. Deskripsinya adalah cash sales atau bahasa kerennya penjualan tunai. Maka cash in banknya jumlahnya dari mana? Dari jumlah ini 600.000. Maka ini debitnya segini, kreditnya itu adalah sales dan PPN outcome. Sales itu 4.100. PPN outcome 2.500. Maka sales totalnya dari mana? Sales itu totalnya dari sini 206.00.00. PPN outcome totalnya ini 26.000. Selesailah. Belum. Satu lagi yaitu general jurnal. Kita masuk ke general jurnal tanggal 13 dengan nomor faktur KN01. Maka di sini ya cost of goods sold dan merchandise inventory. Cost of goods sold itu adalah 5.100. Merchandise inventory-nya 1.500. Cost of goods sold-nya berapa? Kita buka inventory card-nya yang tanggal 13. Ini yang warna orange salem ya. 80 juta ditambah, kita cari lagi yang warna orange salem. Nah, ini 100 juta. Maka totalnya 180 juta. Maka di sini tertulis 180 juta. Selesai dokumen transaksi nomor 13. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 14. Nomor 14 itu tentang bukti penerimaan kas lagi. Berarti kita masuk ke bukti penerimaan kas lagi. Tanggalnya tanggal 14. BKM 12/4. Di sini digital elect karena diterimanya dari digital elect. Cash in banknya berapa? Tulis 286.000. Berarti kita harus lihat flashback ke atas. Digital elect itu berapa utangnya? Kita lihat daftar saldo piutang di atas. Daftar saldo piutang digital elect itu ternyata sama 28600. Maka tertulislah di account receivable-nya 28600. Yuk kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya. Dokumen transaksi nomor 15. Ini nomor 14 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 15. Ini nomor 15 adalah bukti pengeluaran kas. Berarti masuk ke cash payment
jurnal tanggalnya 15 Desember, BKK 12 strip 4. Di sini pembayaran PPN, maka disebut dengan setoran pajak. Oke. Kalau setoran pajak berarti nggak ada hubungannya dengan account payable dong ya. Berarti di sini kita tulis PPN payable nama akunnya. PPN payable itu nomor akun berapa? 2.400. Oke, totalnya 1.500.000. Maka cash in banknya yang berkurang 1.500.000 juga. Oke, selesai di dokumen transaksi nomor 15. Kita lanjut ke voucher kas kecil. Maka berarti buka voucher kas kecilnya, tulis tanggal 17, di sini F12 strip 4. Di sini adalah pengambilan pribadi. Kalau pengambilan pribadi berarti Raka drawing. Oke, Raka drawing itu berapa? 3, 1, 2, 100. Berapa totalnya? 1 juta rupiah. Oke, tulislah dengan 1 juta rupiah. Oke, selesai dokumen transaksi nomor 16. Kita lanjut ke dokumen transaksi 17. Ini adalah sales atau faktur penjualan. Berarti kita masuk ke sales jurnal. Oke. Maka di sini tanggalnya tanggal 18 F12 strip 2. Oke, namanya di sini kepada YTH-nya JB Elek, maka tulislah JB Elek. Account receivable-nya berapa? Di sini adalah totalnya 188.100. Terdiri dari salesnya total harga ini 171, 171. Oke. Di sini PPN outcome-nya 17.100. Oke, maka tulislah 17.100. Oke, selesai dokumen transaksi nomor 17. Belum dong, kita masuk ke general jurnal dulu. Oke, karena ini penjualan, maka kita masukkan ke general jurnal F12 strip 2. Ininya cost of goods sold dan merchandise inventory. Nama akunnya, nomor akunnya jangan lupa diisi. Oke, kita copy dari atas. Oke, kita ambil datanya dari inventory card yang tertanggal 18 nih yang warna biru. Oke, Papillon 96 maka ditambah dengan del. Del itu ada 25 ditambah 255 maka totalnya 1.465.100. Oke, selesai dokumen transaksi nomor 17. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 18. Itu tanggalnya tanggal 18. Di sini bukti pengeluaran kas, berarti masuk ke cash payment journal. Oke. Cash payment journal tanggal 18 BKK 12 strip 5. Oke, di sini pelunasan faktur PT Margonda. Maka tulis saja PT Margonda. Oke, account payable-nya 294.400. Pelunasan faktur tanggal 10 Desember dikurangi retur. Oke, berarti ada returnya. Kita lihat purchase journal 10 Desember nih ya, 10 Desember PT Margonda. Oke, 336. Lalu dikurangi retur pembelian PT Margonda ini, account payable 45.800. Maka totalnya 294.400. Sama kan? Sama. Maka cash in bank-nya otomatis akan sama, 294.400. Oke. Selesai dokumen transaksi nomor 18. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 19. Oke, nomor 19 ini cash receipt journal. Maka kita masukkan ke cash receipt journal. Oke, tanggalnya tanggal 20. Oke, BKM 12 strip 5. Namanya panen elek. Oh, tidak. Di sini adalah keterangannya piutang yang telah dihapuskan. Maka keterangannya cukup penerimaan piutang telah dihapus. Oke. Maka cash
cash in banknya berapa? 7.200.000 karena perincian di sininya 7.200.000. Oke. Lalu bagian kreditnya apa? Karena piutang yang telah dihapuskan maka disebut dengan allowance for doubtful debt. Oke. Berapa nomor akunnya? 1.400. Berapa totalnya? 7.200.000. Oke. Selesai dokumen transaksi nomor 19. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 20. Ini kepadanya Ude Buana PT Sahabat Jaya, berarti purchase journal. Oke, masuklah ke purchase journal tertanggal 22 dengan nomor faktur A17. Deskripsinya PT Sahabat Jaya. Merchandise inventornya ini 384. Oke. PPN income-nya 384.400. Account payable-nya 422.400. Oh, kebanyakan loh ini.